Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Isya Putri dari kelas 11 IPA 3 absen 8 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Banten pada tahun 1659. Jadi materi yang pertama adalah latar belakang, yang kedua tokoh perlawanan, yang ketiga proses dan bentuk perlawanan, dan yang terakhir akibat dari perlawanan tersebut. Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil alih Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya adalah latar belakang dari potensi alam. Potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Dengan pertimbangan tersebut, Banten dipilih sebagai rendezvous, yaitu pusat pertemuan, di mana pelabuhan, kantor-kantor dapat dibangun, dan fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan. Keamanan terjamin dan berfungsi dengan baik. Hal inilah yang membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Maetsukker hendak menguasai Banten. Yang kedua adalah tokohnya. Tokoh dari perlawanan rakyat Banten yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pemimpin kerajaan Banten. Dan yang kedua adalah Arya Purbaya, yaitu anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Yang ketiga adalah proses perlawanan Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Selanjutnya, pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya bernama Sultan Haji atau Arya Purbaya, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah dan memperlemah posisi kerajaan Banten. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Sultan Haji atau Arya Purbaya yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian, dan kompeni VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali wilayah Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Sultan Haji. Tetapi Sultan Haji langsung meminta bantuan VOC. Akhirnya, Sultan Ageng dapat dipukul mundur, tapi Sultan Ageng Tirtayasa dapat meloloskan diri bersama anaknya Purbaya ke hutan Lebak. Dan akhirnya, pada 1683, Sultan Ageng ditangkap dan ditaiwan di Batavia sampai meninggalnya pada tahun 1692. Selanjutnya, pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji atau sultan yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanan tersebut terjadi atas tindakan Sultan Haji yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri.
Perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC. Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Dan materi yang keempat adalah bentuk-bentuk perlawanan Banten terhadap VOC serta akibatnya. Bentuk-bentuk perlawanan Banten dalam melawan VOC yang pertama adalah mengundang pedagang Eropa lain untuk berdagang di wilayah Banten. Contohnya Prancis, Denmark, Portugis, dan Inggris. Yang kedua adalah memberi tekanan dan memperlama VOC. Contohnya merusak kebun VOC dan mengganggu kapal dagang VOC. Yang ketiga adalah fasilitas perang. Dan yang keempat adalah mengundang pedagang Asia ke wilayah Banten. Contohnya Persia, Benggala, Siam, Cina, dan Tonkin. Yang terakhir adalah akibat perang perlawanan Banten terhadap VOC. Yang pertama yaitu pelabuhan. Pelabuhan Banten yang dulunya ramai oleh pedagang dari Eropa dan Asia menjadi sepi. Yang kedua adalah korban. Banyak korban yang berjatuhan, tapi VOC masih belum bisa ditaklukkan pada masa itu. Dan yang terakhir adalah hubungan. Hubungan antara Banten dan VOC menjadi kurang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.